Hello, welcome to the class. Today we will meet with the materials for Economic Development Study Program at Institut Terapi Indonesia. We will talk about the Module 2, Alphabet, Numbers, and Economic Data. Jadi saya selaku dosen pengampuh untuk mata kuliah ini, mata kuliah Bahasa Inggris untuk prodi Ekonomi. Jadi khusus untuk di modul 2, saya akan menjelaskan secara ringkas terkait alfabet, eh, angka, numbers, dan juga data-data ekonomi dasar yang menjadi topik dalam pembelajaran ataupun eh, hal-hal yang mendukung berlangsungnya kegiatan di perekonomian. Baik, untuk yang pertama tentang learning objective atau tujuan pembelajaran. So after completing this module, students are able to. Jadi setelah menyelesaikan modul ini, maka mahasiswa diharapkan bisa, di sini ada 4, yaitu pronounce English alphabets and number correctly, mampu secara benar, secara tepat mengucapkan angka-angka dalam bahasa Inggris maupun huruf-huruf dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, menggunakan angka dalam situasi ekonomi nyata, misalnya harga, pemasukan, dan juga populasi. Kemudian yang ketiga, interpret and express simple economic data in English. Jadi bisa menginterpretasikan dan mengekspresikan data-data ekonomi secara sederhana dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, dapat membuat infografik yang seringkas menggunakan angka-angka dalam bahasa Inggris dan juga istilah-istilah ekonomi. Jadi ini yang kami jelaskan sebelumnya dapat dilihat dalam eh, slide ini. Kemudian untuk asesmen di penilaian kali kita untuk mata kuliah ini yaitu kita berfokus pada 20% untuk pengucapan, kemampuannya melakukan pronunciation terkait angka dan istilah ekonomi, kemudian grammar, menuliskan atau mengucapkan struktur kalimat yang benar itu 20% juga, kemudian vocabulary, kosakata ekonomi yang digunakan itu penilaiannya 20%, kemudian creativity, design, and project idea, ide-ide proyeknya 20%, kemudian presentation, kejelasan dan kepercayaan diri dalam mempresentasikan tulisan-tulisan yang dibuat itu masing-masing 20%. Selanjutnya OBE, alignment, pemetaan OB-nya. Jadi outcome mapping. Ini ada 3 CPMK. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan memahami dan menggunakan angka. eh, jadi alfabet, kemudian eh, mengucapkan angka-angka, kemudian nanti ada kuis, ada oral test, tes langsung, dan juga terkait pengetahuan dan skillnya, knowledge and skills. Kemudian CPMK 2, interpret economic data, data reading and writing, assignment skills. Jadi mampu menginterpretasikan data-data ekonomi, baik itu dalam bacaan maupun dalam penulisan. Kemudian ada tugas-tugas juga dan tentunya keterampilannya. Kemudian CPM ketiga, present local data in English. Mempresentasikan data-data lokal dalam bahasa Inggris. Kemudian infographic project, proyek membuat infografik. Kemudian rubric project, proyek menulis angka-angka dalam tabel, membuat rubrik, kemudian attitude and skills, tentunya keterampilan dan juga sikap. Selanjutnya, materi pokok kita, core materials, di pertama ini, yaitu terkait English alphabet, huruf-huruf dalam bahasa Inggris. Ini semua sudah dijelaskan dulu, sudah dipelajari pada tingkatan sebelumnya, sama saya yakin itu.
Di sini ada sample letters and words. Misalnya huruf A itu berkaitan dengan apple. Huruf B, apa kata yang berkaitan berawalan huruf B atau B? Contohnya bank, C company, D data, E economy, F finance, G atau G growth, H atau H human, kemudian I income. Ini contoh-contoh kosakata yang banyak digunakan dalam konteks-konteks perekonomian, khususnya untuk bahasa Inggris ekonomi. Selanjutnya, untuk numbers, angka, how to read numbers in English. Saya yakin juga sebelumnya sudah dipelajari di tingkatan sebelum kita bertemu di kelas ini. Eh, Nomor satu itu 10 ya, atau biasanya kita diucapkan dalam bahasa Inggris dengan istilah 10. All of you, I believe you can read this number. 10 itu 10. Kemudian 100 itu 100, 1000, 1000, 10.000, 10,000, 1 juta, 1 million, 10%, 10%, 3,5, 3,5. Itu contoh-contoh angka-angka yang nantinya akan akrab dengan istilah-istilah di perekonomian. Kemudian economic data vocabulary, kosakata ekonomi. Jadi untuk istilah-istilah dasar, price, harga, kemudian cost, biaya, profit, keuntungan, income, pendapatan, revenue, penerimaan, growth, pertumbuhan, population, populasi. Ini eh, istilah-istilah dasar yang sangat-sangat akrab bagi orang-orang yang sering membahas ekonomi, topik-topik ekonomi dengan menggunakan bahasa Inggris. Pun di bahasa Indonesia juga istilah-istilah ini yang banyak kita gunakan. Selanjutnya, grammar fokus, fokus untuk tata bahasa. Jadi tata bahasa yang umum pada saat kita mempresentasikan itu kita misalnya menggunakan there is atau there are, ini digunakan untuk menyatakan keberadaan sesuatu atau jumlah barang atau data. Misalnya strukturnya itu ada there is tambah singular noun atau kata tunggal. Jadi kalau there is itu digunakan untuk kata tunggal setelahnya. Misalnya there is a market in Jeneponto. Ada satu pasar di Jeneponto. Itu kalau kita bilang satu pasar berarti itu merujuk pada keadaan benda yang jumlahnya hanya satu atau singular atau tunggal. Kemudian ketika dia lebih dari satu atau plural atau jamak, maka kita menggunakan there are. There are plus plural noun. Contohnya, there are 15 shops in the market. Ada 15 toko di pasar itu. 15 kan itu lebih dari satu. Makanya apapun yang lebih dari satu kata bendanya, maka itu harus menggunakan there are untuk menyatakan keberadaan sesuatu itu. Selanjutnya, oh ya, ini end of part one. Ini untuk di pertemuan pertama. Jadi saya menjelaskan secara ringkas saja. Jadi silahkan belajar secara mandiri. Nanti setelah ini akan di pertemuan ketiga kita akan lanjut ke activities, aktivitas pembelajaran. Kita akan praktek speaking, kemudian praktek menulis, writing practice, dan juga project based learning. Kita akan menyelesaikan mini project kita. Lalu ada refleksi dan juga think and answer, berpikirkan dan temukan jawabannya. Dan terakhir summary atau rangkuman, kita akan merangkum materi ini di pertemuan ketiga. Jadi khusus untuk pertemuan kedua ini silahkan sampai di sana tadi silahkan dibaca, silahkan dipahami karena di pertemuan ketiga kita akan langsung melakukan praktek. Baik, itu saja penjelasan materi untuk di pertemuan kedua. Silahkan melakukan belajar secara asinkronus, secara mandiri di rumah masing-masing, dan jangan lupa untuk melakukan scanning pada QR code ini untuk mengisi absensi kehadiran. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Sampai di sini pembahasan untuk sesi pertama atau part one di pertemuan kedua ini. Sampai jumpa di
part selanjutnya.